Semua orang akan melintasi jalan itu. Karena jalan itu sepi, jalan itu sunyi. Ya. Bagaimana kita melintasi jalan sepi? Apa yang dimaksudkan dengan melintasi jalan sepi itu? Mari kita akan perhatikan. Next slide. Saudara dikasih Tuhan, ketika kita fokus kepada Tuhan dan kerajaannya dengan sungguh-sungguh, maka ada saat-saat di mana kita mengalami kesepian. Tapi kesepian ini adalah kesepian yang kudus. Kesepian ini adalah kesepian yang benar. Karena ada kesepian-kesepian yang lain. Nanti saya mau jelaskan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu sebenarnya sebuah indikator atau petunjuk di mana kita mulai dipisahkan dari dunia ini. Jadi kalau kita serius betul-betul berurusan dengan Tuhan, kita akan mulai disisihkan dari dunia ini. Ya, ingat, orang-orang yang dipanggil Tuhan keluar itu adalah orang-orang yang mengenakan cara hidup yang berbeda dengan cara dunia. Ya, maka semakin lama dia semakin disisihkan. Tentu ini bukan karena kita jadi orang yang sombong, jadi orang yang pilih-pilih teman, bukan. Karena memang seperti yang saya katakan, kita tidak mau menjadi orang yang berkumpul dalam komunitas di mana komunitas itu adalah toksik. Komunitas itu racun. Karena yang dilakukan adalah semua yang hanya menyenangkan keinginan daging saja, tidak memikirkan perasaan Tuhan. Yang dilakukan adalah apa yang selalu digosipkan itu, percakapan yang menjelek-jelekan orang, mencari kesalahan orang dan seterusnya. Maka kita harus hindari komunitas seperti itu. Nah, untuk mendapatkan orang yang sama, mendapatkan orang yang satu tujuan, di mana dia dipisahkan dari cara dunia, itu pasti tidak banyak. Saya ulangi, itu pasti dalam hitungan sedikit. Makanya orang-orang seperti ini, dia ada di dalam kesepian. Ya, kalau Anda mau cari komunitas yang menyenangkan keinginan daging ini, gampang sekali. Keluar saja, di depan sudah banyak itu. Tapi untuk menyenangkan hati Tuhan, memikirkan bagaimana perasaan Tuhan disenangkan, itu sedikit sekali. Kita makin sulit menemukan orang yang memiliki prinsip-prinsip hidup seperti yang sedang kita jalani. Sedikit sekali. Saya dulu berpikir ada orang-orang yang saya pikir ini sejalan dengan saya. Dia memikirkan bagaimana mendapatkan keuntungan dari pelayanan itu, uang yang dicari dan seterusnya. Maka yang seperti ini tentu tidak menjadi teman kita. Kita bukan bermusuhan, kita tetap berteman, tapi kita tidak bergaul dengan mereka. Kalau enggak, Anda pasti rusak. Percayalah, siapa temanmu itu menentukan hidupmu, menentukan masa depanmu. Ya kan? Kita harus mengerti dalam hidup ini kita tidak boleh hanya memikirkan atau melakukan apa yang menjadi kesukaan kita. Tapi lakukanlah sesuatu sesuai kehendak Tuhan. Perhatikan, sesuai kehendak Tuhan, bukan sesuai keinginan kita. Sesuai kehendak Tuhan itu apa? Next, coba kita lihat. Dalam Yohanes 4 ayat 34 berkata begini, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Memang ini yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus, tetapi ini jugalah yang seharusnya menjadi kerinduan kita. Karena Allah mengutus kita di dunia ini, di tengah-tengah dunia yang rusak, yang jahat ini, untuk menjadi berkat. Ingat, sebelum Tuhan naik ke surga, Dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu bukan untuk pendeta, itu bukan hanya untuk guru-guru penginjil atau guru-guru agama atau para gembala. Itu diperuntukkan untuk semua yang mengatakan percaya kepada Kristus. Maka kita harus mengerjakan itu. Makananku, katanya. Makanan itu kan sesuatu yang dibutuhkan, sesuatu yang kita perlukan, kebutuhan. Ialah melakukan kehendak Bapa
yang mengutus kita, kehendak Tuhan yang mengutus kita ke dunia ini. Saya sering katakan dalam beberapa kali khotbah, kita itu ada di dunia ini bukan sekedar menu-menuhin bumi loh. Ada di dunia ini bukan sekedar ada, lalu kita nggak tahu kita mau ngapain. Nggak mungkin. Makanya kalau kita mengerti apa yang menjadi tujuan Allah, itu tadi, ya, melakukan kehendaknya dan mengutus. Dia mengutus kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Jadi waktu Tuhan di dunia ini, pekerjaannya itu belum selesai. Apa yang harus kita teruskan? Beritakanlah Injil sampai ke seluruh bumi, kemana kita bisa pergi, kemana kaki kita melangkah. Dan disitulah kita harus menjadi berkat. Maka pada intinya yang kita lakukan adalah bagaimana membawa sebanyak-banyaknya orang masuk dalam kerajaan Allah. Itu yang harus menjadi PR kita. Itu yang harus menjadi kerinduan kita. Saya udah sering bilang, aduh jangan berurusan dengan Tuhan untuk perkara-perkara geleng. Makan, minum, kawin, mengawinkan, masa depan itu geleng sekali. Saya sudah bilang Tuhan menjadikan alam semesta ini. Kemarin saya tunjukkan gambar, bumi ini seperti debu dibandingkan dengan planet lain. Kita yang debu tinggal di debu. Nah, kalimatkanlah sendiri. Jelaskanlah sendiri betapa takjubnya Allah itu kan. Kita ini kan debu, tapi tinggal di debu dibandingkan dengan planet lain. Allah yang begitu maha luar biasa, ajaib dan luar biasa, tentu memiliki tujuan rencana atas hidup kita. Makanya kerjakan aja tujuan Allah itu. Nanti Allah yang menyediakan semuanya. Ini kita repot soal makan, minum, kawin, mengawinkan, masa depan. Itu menjadi pergumulan yang berat. Seolah-olah itu yang menjadi utama. Padahal Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah. Kita kejar dulu apa itu hadirat Tuhan. Kita lakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Nanti Tuhan sediakan semuanya. Tuhan sediakan semuanya. Makanya kan kemarin, mungkin Anda gak pernah dengar khotbah-khotbah kayak begini. Maaf ya, bukan merasa sosokan. Mungkin Anda gak dengar. Selama ini gereja itu selalu mempersoalkan jemaat itu pada perkara-perkara lahiriah. Soal makan, minum, kawin, mengawinkan. Saya bilang itu bukan persoalan besar. Sampai kamu nanti mati gak punya rumah, dengar, itu bukan persoalan besar. Sampai kamu mati, kamu gak punya jodoh, gak punya keturunan, itu pun bukan persoalan besar. Yang persoalan besar kalau hidup kita tidak mengerjakan apa yang menjadi keinginan Bapa. Itu persoalan besar. Sebab pada saatnya berapa sih durasi kita hidup dunia ini? Alkitab sudah menentukan durasinya. Jangan lama-lama hidup di dunia ini. Kamu bikin pusing dan bikin susah keturunanmu. Mana ada orang semakin tua semakin kuat, semakin tua semakin perkasa, omong kosong itu. Mau pakai minum suplemen apa, kayak obat-obatan apa, kayak tetap aja makin tua makin bikin susah orang lain. Makanya saya bingung kalau ada orang-orang tua pengen 100 tahun, lu mau ngapain di bumi ini? Kalau kamu orang tuaku, aku bilang Tuhan matikan dia. Bikin repot. Ya kan? Kalau oke, anak-anaknya masih, namanya anaknya masih ngurus deh. Kalau anak-anaknya udah pada mati, kan lucu kalau orang tuanya umur 100 tahun, anaknya cuma 70 tahun, kan udah pada mati semua. Betul ya? Cucunya, boro-boro ngurusin nih nang. Syukur kamu dimasukin ke panti jompo. Jangan-jangan dikasih umpan ikan hiu kamu nanti. Ya udah ya, ingat jangan lama-lama hidup. Kalau udah 70 tahun udah bilanglah Tuhan, aku kayaknya udah selesai nih. Kalau udah 80 tahun tapi aku jangan sakit-sakitan ya Tuhan. Lewat 80 tahun Tuhan udah lupa gak sama saya nih, kok belum mati gitu. Nah ini serius loh. Oke ya. Jadi kita harus memikirkan bagaimana hidup kita ini memperagakan apa yang membuat orang lain itu terinspirasi untuk mengikuti cara hidup kita. Dan itulah yang menarik banyak orang datang kepada Bapa. Ya, bila hidup kita meninggikan Tuhan,
Kan firman Tuhan katakan dia akan menarik banyak orang datang kepada Tuhan. Yaitu bagaimana kita menjadi berkat. Mengubah orang lain untuk layak menjadi anggota kerajaan surga. Nah, maka saya katakan tadi, perasaan kesepian akan membuat kita makin kuat menghayati bahwa dunia ini bukan rumah kita. Katakan amin. This world is not our home. My home is in heaven. Itu yang benar. Makanya saya katakan begini, kalau saya ngomong begini bukan berarti kita mau buru-buru mati. Enggak, aduh jangan salah. Kok Bapak khotbah kok olana mati. Apa enggak ada tema lain Pak? Ada, tapi mati itu realitas. Mati itu menjemput kita kapan saja. Maka saya harus dengungkan terus-menerus supaya kamu punya kesiapan untuk pulang. Dan selama kita hidup, kalau seorang musafir, itu ada sebuah kerinduan untuk sampai di tujuan. Maka kalau kita sebagai musafir di dunia ini, kerinduan kita kan pulang. Hati yang selalu rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Berapapun durasi yang Tuhan percayakan untuk kita hidup, kerjakanlah dengan baik. Tapi ada sebuah kerinduan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau enggak, percaya deh, kamu pasti pengen lama-lama di bumi ini. Dan itu sebuah indikasi kamu sudah terikat dengan dunia. Satu. Kedua, kamu sudah gak punya kepastian tentang hidup kekal. Saya ini udah ketemu loh orang-orang tua yang hitungan gak sampai 1 kalender masih duniawi. Bener jalannya aja udah. Ngaboa, Tano di saat. Masih mikirin tanah. Apa tanah penguburannya atau apa yang dipikirkan ini? Ya. Ngasongon dia, kayak gitu loh, masih mikirin dunia. Makanya kalau kamu dari sekarang gak paksa dirimu untuk melekat, untuk terpaut kepada Tuhan, nanti kamu duniawi loh. Makin tua kami makin susah dirubah. Makin tua makin susah untuk berubah, percayalah. Makanya mumpung masih muda gini, paksa dirimu untuk mencintai Tuhan. Ya. Gak apa-apa kita ada dalam kesepian kudus, itu gak apa-apa. Dan kesepian itu adalah sesuatu yang, dengar baik-baik, justru membuat kamu itu merasa ada waktu di mana kamu berhubungan dengan Tuhan. Kita gak sibuk dengan urusan begini, itu, begini dan sebagainya. Dan kesepian kudus itu saya katakan adalah sesuatu jalan yang benar, itu jalan yang tepat kalau kita melintasinya. Tadi saya katakan ada kesepian lain loh. Orang-orang dunia juga yang mencari dunia, mencari kesenangan. Hidup apa ya, hedonisme, konsumerisme, semualah yang berhubungan dengan kesenangan daging ini. Sebisa-bisanya hidup ini harus dinikmati, Itu juga punya rasa sepi. Tapi rasa sepi yang berbahaya. Saya ulangi, kesepian mereka itu berbahaya sekali. Makanya akibat kesepian mereka sekarang ini kan banyak yang aneh-aneh ya. Lihat sekarang ada jasa sewa pacar. Betul ya? Ini pada bengong udah tahu apa belum? Pacarnya disewain. Karena apa? Ini kan sebenarnya terinspirasi dari Jepang. Jepang itu kan negara yang punya standarnya tinggi sekali untuk sebuah pencapaian kan. Kerjaannya itu udah kayak jalan aja udah. Begitu loh. Kalau kamu di luar negeri ada orang yang jalannya begini, Geba, pastikan itu orang Indonesia. Pastikan itu orang Indonesia. Langsung aja ngomong, gak usah pakai bahasa Inggris. Apa kabar bro? Kabar baik, pasti. Orang di sono nggak ada yang jalannya Geba, nggak ada. Jalannya positif. Gak usah jauh-jauh deh di Singapura aja, di Singapura. Ya. Saya beberapa kali ke Singapura, saya kan ketemu tuh orang Indonesia. Ya pasti jalannya begitu. Orang sana enggak cepet gitu. Nah, standar kerja yang tinggi seperti itu membuat mereka itu stres. Makanya sorry ya. Ini saya terbuka ya. Film porno yang paling marak dan paling banyak diproduksi itu dari Jepang.
Kenapa? Orang di Jepang tuh relationship-nya kecil sekali. Mereka punya hubungan itu kecil, makanya mereka itu nggak menikah. Ya, justru memelihara binatang lah, apa gitu, nggak nikah mereka. Nah itu sebabnya mereka itu diizinkan untuk mengkonsumsi yang begitu-begituan. Sampai pada akhirnya sewa pacar itu kan juga terjadi di sana. Mereka itu kalau stres udah nggak terkendali, kalau mereka malu, ada satu tradisi mereka itu harakiri, bunuh diri, ngek. Itu terhormat sekali buat mereka. Itu sangat terhormat sekali buat mereka. Kan betapa bahayanya sudah orang-orang yang hidup di dalam pengejaran akan dunia, tapi mereka ada dalam kesepian. Kita sepi memang kita menghindari orang-orang yang toksik. Mereka itu ada pada kerumunan begitu banyak orang. Makanya saya ingat dulu waktu saya remaja ada satu lagu yang sampai sekarang saya masih ingat betul. Sebab saya pernah mengalaminya. Itu dinyanyikan oleh Harvey Marehoro. Bunyinya begini. Bila tak jumpa seminggu, hampa rasa hatiku. Terasa sepi di tengah keramaian. Sepi, rame tapi sepi. Sebab apa? Nggak ada si doi. Jadi kesepian yang berbahaya begitu, wah itu ngeri tuh. Lama kelamaan mereka akan mencari kompensasi untuk mengisi kekosongannya, kesepiannya itu. Dan biasanya mereka melakukan kompensasi yang berbahaya bagi dirinya. Kalau nggak narkoba, free sex, ugal-ugalan, dan pada akhirnya itu membawa pada kematian. Kita bukan ada pada kesepian seperti itu. Ini kesepian memang dunia tidak banyak yang mau melintasi jalan itu. Saya ini kan pendeta ya, maaf, mungkin juga ada orang yang berjuang sama seperti saya, tapi saya belum temukan. Kebanyakan pendeta yang saya jumpai komunitas mereka, Holland hepeng. Serius, saya tidak menjelek-jelekan, tapi Holland hepeng. Ikut organisasi A, ikut organisasi B. Tidak salah kita mau jadi berkat di situ, tetapi kalau ujung-ujungnya kita mencari uang, bukan menjadi berkat, tidak memberi hidup tapi mencari hidup, ini yang berbahaya. Bahaya sekali. Sampai pada akhirnya kita nggak mungkin tertuju kepada Tuhan, tapi tertuju kepada apa yang menguntungkan diri kita sendiri. Makanya saya berapa kali diundang untuk menjadi pengurus begitu, saya bilang enggak ya, sementara enggak dulu ya. Tapi kalau saya pikir-pikir ya Bapak Ibu ya, kalau saya di Jakarta mungkin ekonomi saya lebih baik. Pasti. Wong Stephen saja yang cuma main musik begitu aja, lihat, menghidupi dirinya sendiri bisa. Makan, uang kos, ongkos, buku semua dia biayai sendiri loh Inang. Saya nggak pernah ngeluarin duit. Bahkan sampai saya tanya gini, punya uang kok Abang? Punya. Tuh. Apalagi saya yang bisa khotbah sana, khotbah sini, khotbah sana, khotbah sini. Banyak uang. Tapi saya berterima kasih kepada Tuhan sampai hari ini saya ada di sini. Kalau saya mungkin di Jakarta ekonomiku lebih baik, tapi saya tidak mengalami kecintaan dengan Tuhan seperti cintaku hari ini. Itu pasti beda. Maka saya bersyukur 20 tahun saya digebukin Tuhan di kota ini. Walaupun saya akhirnya melintasi jalan sepi sekali. Saya cari loh sebenarnya orang-orang yang sama seperti saya, punya tujuan yang sama, yang habis-habisan dengan Kristus, dengan Tuhan. Melayani itu bukan karena sesuatu apapun, tapi karena memberi hidup. Nggak ketemu saya. Mereka masih sibuk cari ini itu, masih pengen apa ya, terlihat orang terkenal. Wow. Ya dulu saya begitu juga ya, mungkin fasenya udah lewat ya. Dulu kan saya juga ngejar yang begitu-begituan, sampai Anda yang lama-lama di sini kan tahu. Kadang-kadang mereka tanya, Pak Gembala ada nggak? Nggak ada ya, nggak ada ya. Selalu nggak ada kan. Kadang saya bisa sebulan 2 kali ke Jakarta, kadang saya keluar negeri. Pusing amat saya dengan kamu yang gak punya duit ini.
Kayak gitu pikiran saya dulu. Sebab kalau saya setia di sini, saya mau makan apa? Mati saya di sini. Tapi saya buktikan, jalan 8 bulan saya di sini dengan jemaat yang makin lama makin berkurang begini. Nggak nambah-nambah, yang mukanya juga muka sama-sama. Tapi secara keuangan jauh lebih baik. Makanya Tuhan tuh lihat kesetiaan kita. Secara keuangan lebih baik loh. Ya walaupun untuk mencukupkan kehidupan saya sih semuanya enggak. Tapi Tuhan kirim dengan cara lain gitu loh. Betapa kita melihat pemeliharaan Tuhan itu hebat. Makanya saya berkata, sekalipun jalan ini sepi, sekalipun tidak banyak orang mau melintasi, kemungkinan Anda pun gak mau. Percayalah, Anda mungkin gak mau. Kalau Anda melihat saya hidup, Anda pikir ini kehidupan apa yang dijalani ya? Tidak punya gairah apapun kecuali bagaimana hatiku ini melekat sama Tuhan gitu ya. Saya seperti khotbah kemarin, menghayati kehadiran Tuhan dalam seluruh irama hidup gerak saya itu. Makanya ini kan hari keempat saya puasa ini. Saya mengikuti puasa teman-teman muslim di bulan Ramadan. Selama 1 bulan penuh nanti saya akan puasa. Saya bilang sama istri saya, nanti pas Idul Fitri ucapkan kemenangan buat saya, Mam. Oke, katanya. Saya puasa sama seperti mereka. Ya. Waktunya imsak, udah gak makan lagi, saya gak makan lagi. Waktunya mereka doa, sembahyang, saya doa. Nanti mereka buka puasa pukul 6.39, saya buka puasa jam segitu juga. Bapak mau jadi muslim ya? Enggak ada hubungannya. Cuman saya bersyukur di bulan Ramadan ini ada teman saya yang lagi puasa gitu loh. Ya kan? Ada beduk yang ingetin saya untuk duk. Sahur, sahur. Oh sahur gitu ya. Duk buka. Oh buka gitu. Ada sarananya gitu untuk saya bisa sama-sama gitu. Kok Bapak sekarang puasa-puasa terus, kenapa sih Pak? Supaya Bapak sakti ya? Puasa orang Kristen itu gak ada hubungan dengan kesaktian. Supaya saya begitu berdoa, dalam nama Yesus, sembuh. Sembuh, sakti Bapak itu. Sejak doa puasa dia sakti. Enggak, sampai sekarang saya gak sakti-sakti. Percayalah, kamu doa yang sakit, saya doain nanti kamu mati. Karena saya spesialis pencabut nyawa. Ya. Enggak sakti-sakti. Tetapi yang berubah adalah saya lebih jauh bisa mengendalikan diri. Ya. Tadinya pemberang, pemarah, sekarang lihat. Apa? Otakmu itu. Kalau jemaat di sini udah lama ikut saya udah tahu deh ya. Tanya tuh kayak Pak Situmorang, Pak Sibarani. Dulu saya kalau marah gitu, otakmu nggak ada, ku korek otakmu, ku panggang, ku makan sekalian, begitu. Ada pendeta ngomong kayak begini loh. Itulah saya. Sebab saya pikir, masa bodoh lo mau keluar emang gue pikirin, duit itu juga nggak ada, begitu saya. Wong ini gereja juga jalan gara-gara gua. Kira-kira begitu dulu pikiran saya. Wong ini semua juga bisa gara-gara gua. Sampai dalam ucapan kesombongan saya pernah ingat, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni aku. Saya pernah bilang gini, kalian keluar saja semua. Biar ku tutup gereja ini, ku jadikan diskotik. Mau apa kalian? Duit gua. Kira-kira begitulah. Makanya Tuhan gebukin saya. Dan inilah jalan yang Tuhan bawa. Jalan sepi. Tapi di situ saya menghayati kehadiran Tuhan. Anda gak mau deh pasti ngikutin saya deh. Makanya Bapak Ibu ini dikasih Tuhan, perasaan kesepian akan membuat kita makin kuat menghayati bahwa dunia bukan rumah kita. Kita menatap langit dan berpikir jauh bahwa di sana rumah Bapa, tempat yang disediakan Tuhan untuk orang percaya yang setia kepadanya. Katakan amin.
Itu harus menjadi kerinduan terdalam dalam hidup kita. Yohanes 14 ayat 3 berkata begini, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini kata Tuhan loh. Aku menyediakan tempat bagimu. Aduh, Anda bisa bayangin gak sih kalau kita di sana bersama dengan Tuhan? Di sana gak ada ratap tangis, gak ada kertak gigi, gak ada masalah, gak ada kesulitan. Di sana kita bersama dengan Tuhan. Kenapa kita gak berani paksa diri kita dalam durasi yang singkat di dunia ini untuk betul-betul mencintai Tuhan? Kemarin mengalir saja ya sebuah kalimat yang gak pernah saya nyusun, gak pernah saya pikirkan. Saya berkata begini loh, itu pasti Roh Kudus berbicara melalui saya. Orang benar akan mempengaruhi pemeliharaan Tuhan dalam hidup dan seluruh keluarganya. Itu gak pernah saya rangka itu. Saya ulangi, orang yang benar, hidup benar, itu akan mempengaruhi pemeliharaan Tuhan atas hidupnya dan seluruh keluarganya. Makanya saya selalu berkata, Tuhan, berkati anak-anakku ya Tuhan. Udah, saya serahkan sama Tuhan. Kami ini kan sering video callan ya sama Stephen, sama Stefani gitu, ngobrol. Gimana kamu, Mang? Ya halo Bang, kemiripan papi ya. Aduh, bencana deh mirip papi katanya, buset dah. Bencana kalau mirip papi katanya, mirip mami aja. Ya udahlah, supaya saya jangan ini, saya bilang perpaduan ya Bang, enggak, mami aja katanya. Ya udahlah, bencana kalau mirip saya. Waktu wajah saya kan gak jelek-jelek amat ya, tapi dibilang bencana, ya oke lah. Makanya saya bersyukur bisa menikah dengan istriku yang cantik sehingga menghasilkan keturunan yang lebih baik. Ya, kalau tadinya saya menikah dengan wajah yang kredit, maka anak-anakku akan menjadi hancur. Ya. Ketika kita merasa kesepian, itu juga merupakan tanda bahwa tidak ada lagi kesenangan dunia yang kita rindukan. Nah, kalau kita sudah ada dalam kesepian yang kudus ini, itu bukti kita tidak punya lagi kesenangan dunia ini. Wow, kalau kita masih menjadikan sesuatu kesenangan kita, kita mungkin bisa kompensasinya ke situ. Ini nggak ada, hanya Tuhan dan hanya Tuhan. Saya kan dulu kan sering kali ke Jakarta mengatasnamakan pelayanan kan. Saya bilang saya mau pelayanan ya. Sebenarnya kamu nggak tahu kan. Saya poya-poya di sana. Saya hura-hura. Hura-hura. Tapi judulnya pelayanan supaya keren kan. Doakan ya pelayanan saya ya. Padahal pelayanan itu cuma ini doang. Supaya saya juga bisa nambahin duit ya, bawa pundi-pundi pulang gitu. Itu tujuannya. Tapi di sana kita jalan. Lihatlah setiap saya ke Jakarta. Saya ke Bromo, saya kemana, terus ada perjalanan-perjalanan yang begitu. Dan saya bertobat untuk itu. Makanya saya nggak ke Jakarta lagi. Ke Jakarta itu nggak salah, siapa yang salah ke Jakarta? Emangnya ada apa di Jakarta sampai saya nggak mau ke Jakarta? Saya ke Jakarta karena itu, motivasi itu yang saya mau buang. Kalau tanggal 1 Mei ini kan saya ke Jakarta nih. Tanggal 28 April saya ke Jakarta. Sampai mungkin tanggal 4. Itu karena mami saya ulang tahun. Mami saya ulang tahun yang ke-80. Bayangin 80 masih sehat. Masih seger ingetannya. Ya Inang ya, berapa usia Inang sekarang? Ya, masih 68, tapi udah kayak 73. Dia masih seger Inang. Kuncinya apa? Kuncinya dia, kalau secara apanya, dia suka main TTS. Isi TTS aja. Apa 5 huruf kotak ini? Apa ya?
Kalau kita kasih tahu ya ngapain juga. Sampai sekarang ingatannya kuat sekali. Sampai sekarang dia masih main Facebook. Kalau di Facebook ngomelin orang aja. Sampai saya kalau nongol jawab status dia, botak, gitu. Ya namanya ibu saya sendiri udahlah gitu. Cuma kan saya takut kalau orang digituin kan. Masih segar sekali. Ini bulan Mei ke-80. Saya kan harus berangkat. Kalau enggak saya anak durhaka tuh. Ya kan? Dan saya udah nggak ke Jakarta lagi, nggak pada pelayanan. Makanya nanti saya minta ongkos sama kalian. Sebab yang berangkat tuh sekali dua, saya sama istri saya. Kalau saya ini sudah di-handle ongkos saya sama teman saya. Begitu saya tunjukin, udah saya yang handle om. Tiket pulang balik, istri saya nggak ada. Dia ke Jakarta itu bukan cuma mau ikut ulang tahun bertua saya, tapi dia mau ikut kongres wanita Betel Indonesia. Ya. Nanti bulan April kita kumpulin persembahan ke depan. Buat ongkos istri saya. Kalau enggak dari mana? Mau saya lagi kumat kayak dulu? Saya minta-minta lagi? Gampang dapat duitnya. Nah karena sekarang saya udah ngambil keputusan begini, maka tanggung jawabmu juga. Ya, April siapin duit. Oh keren. Yang amin begini nih yang saya suka. Pasti lebih besar. Nanti bulan April kalau cuma gope awas. Oke, next. Mengalami Tuhan secara pribadi adalah mengenal dan mengasihinya dengan tulus. Perhatikan baik-baik. Karena kesepian kita akan terobati oleh kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi kalau seseorang merasa memiliki banyak kesenangan yang dinantikan sehingga ia punya begitu banyak, begitu sulit dia bisa menikmati Tuhan karena begitu banyak kesenangannya. Hanya orang-orang yang telah mengosongkan dirinya dari segala keinginan nafsu dan cita-cita pribadi yang kemudian menjadi kesepian yang akan dipenuhi oleh Tuhan dan kehadirannya. Makanya kalau kamu masih punya kesenangan-kesenangan dunia, entah apapun itu, kamu gak akan mungkin bisa menghayati Tuhan dan menjadikan dia sebagai pribadi yang begitu melekat dengan. Makanya saya bilang sama teman-teman, sulitlah memang untuk orang-orang apalagi yang punya duit. Mau seperti ini, sulit. Itu Alkitab sudah ngomong memang. Lebih susah seorang kaya masuk dalam kerajaan surga daripada seekor unta masuk ke lubang jarum. Duitnya banyak, untuk apa kamu mau urus-urusan kesepian-kesepian begituan. Kita mau apapun ada, kita mau bagaimana pun ada. Makanya orang kaya itu lebih susah untuk serius dengan Tuhan. Bukan gak bisa, tapi lebih susah. Karena duitnya banyak. Makanya saya beruntung saya beruntung sekali loh ketemu dengan kalian semua yang membuat aku gak punya uang. Sungguh. Karena dengan keadaan begitulah aku bisa menghayati Tuhan. Kalau uangku banyak, bisa menghayati Tuhan. Kemarin aja kita lewat bayar cicilan mobil, saya bilang, Mam, kamu punya duit berapa? Gak punya duit. Cuman 350 ribu lagi nih kurangnya, gak ada. Itu duit-duit yang di kantong itu, ada gak? Ada, pakai dulu. Sampai begitu. Tuh, gak mudah saya lewati hari-hari saya. Tetapi justru disitulah saya memiliki sukacita yang dunia tidak pernah berikan. Ya, jadi kalau kamu masih punya kesenangan apapun, percayalah kamu tidak bisa menjadikan Tuhan sebagai sumber kesukaanmu satu-satunya. Next, ini yang terakhir. Kita harus sadar semua adalah milik Tuhan. Maka kesepian yang kudus ini memberikan kita ruangan seluas-luasnya untuk menikmati damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saya baru mencoba untuk mencari tahu apa sih sebenarnya arti damai sejahtera yang dalam bahasa Ibrani-nya itu shalom. Tapi kira-kira diartikan gini. Satu hubungan yang harmoni antara kita dengan Allah. Itu shalom.
Jadi kalau hubungan kita harmoni dengan Allah, maka itu akan terjadi sesuatu yang membuat kita memiliki damai. Damai, ya. Kita berhenti dari seluruh kesibukan dan kesenangan dunia untuk ada di hadirat Allah. Jangan salah, kita harus tetap bekerja keras. Kita harus sibuk memikirkan tentang bagaimana kita harus mencapai ini dan itu bagi kemuliaan Tuhan. Nah, itu artinya saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, kita tidak lagi memiliki kesenangan apapun kecuali Tuhan. Dan kita berhenti di hadapan Tuhan, sekalipun jalan itu jalan yang penuh dengan kesepian. Next, terus. Ini yang terakhir sekali. Memang ada orang di luar kebenaran yang juga merasa sepi seperti saya katakan tadi, tidak punya teman dan seterusnya, ya. Tetapi kekudusan yang kita lakukan tidak sama seperti mereka. Kesepian kudus tidak sama seperti mereka. Dan kesepian kita mendorong kita untuk datang di hadirat Tuhan. Justru kesepian seperti inilah yang harus kita miliki.